Halo pemirsa JB Channel dimanapun Anda berada. Masih dalam rangka memperingati tanggal 30 September, kali ini JB Channel akan membahas tentang sejarah Partai Komunis Indonesia. Simak sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Pada tanggal 30 September 1965, Indonesia dikejutkan oleh sebuah peristiwa berdarah yang sangat mengerikan. Sebanyak 7 jenderal diculik dan gugur dalam sebuah peristiwa G30S PKI. Lalu, bagaimana dengan sejarah PKI itu sendiri? Berikut ulasannya. Jangan kemana-mana. Komunisme merupakan sebuah ideologi yang lahir dari pemikiran seorang tokoh yang bernama Karl Marx. Karl Marx merupakan seorang filsuf sekaligus pakar ekonomi dan juga politik. Di Indonesia, paham komunis ini memiliki sejarah sendiri. Sebelum diharamkan pasca tragedi G30S PKI, paham komunis ini ternyata sudah berkembang masif di Indonesia. Lalu, bagaimana bisa paham komunis ini bisa masuk ke Indonesia? Berikut ini ulasannya. Jangan kemana-mana. Komunisme masuk ke Indonesia setelah dipelopori oleh seorang Belanda yang bernama Hendrikus Josephus Franciscus Mary Sneveld. Wow, namanya panjang juga ya. Hehe. Sneveld ini merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913. Bersama temannya yang bernama Adolf Bahr, dia mendirikan Indische Social Democratische Vereniging atau yang disingkat ISDV. Awalnya, organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun semakin lama dia mengubah diri menjadi berpandangan komunis. Apalagi setelah keberhasilan revolusi di Rusia, Sneveld mulai memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini. Salah satunya ke dalam tubuh Syarikat Islam pimpinan Semaun dan Darsono. Paham inilah yang membuat SI kala itu terbelah menjadi dua, yaitu SI merah dan SI putih. Dan SI merahlah yang akhirnya nanti menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. 5 tahun setelah kedatangan Sneveld, lahirlah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun, kala itu PKI belum besar, karena dibuat secara diam-diam dan hanya menjadi fraksi kiri di dalam tubuh Syarikat Islam. Sebelum mendirikan PKI ini, ternyata Semaun dan Darsono ini pernah mengenyam pendidikan tentang komunis dari Sneveld di ISDP. Dari ISDP itulah Semaun dan Darsono sering berdiskusi dengan Sneveld, hingga akhirnya mereka terpengaruh oleh paham-paham ideologi komunis. Setelah melihat celah di tubuh SI, Semaun dan Darsono mulai memasukkan ideologi komunis ke dalam SI. Pada saat itu, Syarikat Islam kurang memperhatikan nasib buruh, sehingga memudahkan Semaun dan Darsono dalam memasukkan ideologi komunis. Akhirnya, salah seorang tokoh SI, yakni Haji Agus Salim, menegakkan disiplin partai. SI berganti nama menjadi Partai Syarikat Islam di tahun 1921. Sesudah itu, barulah resmi nama PKI mencuat. Namun, Partai Komunis itu tidak kompak lantaran salah seorang pendirinya, Tan Malaka, malah membentuk Partai Rakyat Indonesia atau PARI. Dikhianati ya. Di dalam sejarahnya, PKI melakukan 3 kali pemberontakan. Yang pertama terjadi pada tahun 1926. Tetapi pemberontakan itu gagal dan PKI dilibas habis oleh pemerintah kolonial Belanda. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah kurang lebih 1.308 orang yang umumnya kader partai dikirim ke Bovendigul, sebuah kamp tahanan yang ada di Papua. Setelah itu, PKI mulai melakukan gerakan bawah tanah hingga membangkitkan mereka di tahun 1948. Di tahun itu, PKI melancarkan gelombang pemberontakan yang kedua,
Pemberontakan itu berniat untuk meruntuhkan RI dan menggantinya dengan negara komunis. Namun, lagi-lagi pemberontakan ini gagal. Dan yang ketiga, di tahun 1965, PKI melakukan pemberontakan lagi dan akhirnya gagal kembali. Setelah pemberontakan yang ketiga ini, PKI pun dilarang di Indonesia. PKI dibubarkan dan dianggap sebagai organisasi terlarang dan haram di bumi Indonesia ini. Ya, itulah tadi pemirsa sejarah singkat Partai Komunis Indonesia. Marilah kita semua menjaga persatuan dan kesatuan, kita jaga Pancasila, dan kita antisipasi agar jangan sampai ideologi ini muncul kembali ke bumi Indonesia tercinta. Jayalah Indonesiaku, damailah negeri.